Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang telah menonton video saya pada kesempatan kali ini. Di sini saya akan menampilkan video untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Sumber Daya Manusia dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sebelum kita masuk ke judul pembahasan, di sini perkenalkan terlebih dahulu. Saya atas nama Siti Halimatus Syadia. Saya dari kelas Regular Plus Weekend dengan Prodi Manajemen dengan nomor NIM 28921502299 oleh dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Ades Sugeng Prayetno, MM, dan Bapak Dr. Ades Raymond Napitupulu, MM. Di sini, judul pembahasan pada kesempatan kali ini adalah pemberhentian dan pensiun karyawan. Di sini ada pengertian dari pemberhentian. Pemberhentian adalah pemutusan hubungan kerja seseorang karyawan dengan suatu organisasi perusahaan, di mana perusahaan tersebut memutuskan kontrak bekerja dengan karyawan tersebut atas dasar ataupun alasan lain sebagainya. Di sini ada alasan-alasan dari pemberhentian pekerjaan, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964, seizin P4D, dan memberhentikan status karyawan yang bersangkutan. Yang pertama yaitu undang-undang, yang kedua keinginan perusahaan, yang ketiga adalah karena keinginan karyawan, yang keempat karena pensiun, yang kelima karena kontrak kerja berakhir, yang keenam adalah kesehatan karyawan, dan yang terakhir adalah meninggal dunia. Di sini berdasarkan undang-undang mungkin telah ditetapkan undang-undang dari perusahaan tersebut. Sedangkan yang kedua adalah keinginan perusahaan, di mana perusahaan tersebut ingin memberhentikan kontrak bersama karyawan tersebut karena keinginan dari perusahaan tersebut. Keinginan karyawan bisa jadi karena karyawan tersebut mengajukan resign kepada suatu perusahaan karena alasan lain dan sebagainya. Pensiun karena usia yang sudah cukup untuk pensiun, maka karyawan tersebut diberhentikan. Selanjutnya ada kontrak kerja berakhir, di mana ada beberapa perusahaan yang memberlakukan sistem kontrak bekerja, di mana mungkin ada beberapa contoh perusahaan tersebut hanya mengontrak karyawan tersebut selama 1 tahun, maka ketika kontraknya telah selesai, karyawan tersebut diberhentikan. Selanjutnya, kesehatan karyawan, di mana ketika kesehatan karyawan itu terganggu ataupun tidak bisa bekerja dengan secara maksimal karena kesehatan tersebut, maka perusahaan tersebut memberhentikan karyawan tersebut. Dan selanjutnya adalah meninggal dunia. Di sini ada yang dimaksud dengan keinginan perusahaan. Alasan perusahaan memberhentikan karyawan tersebut. Yang pertama, karyawan tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya. Mungkin ada beberapa karyawan yang dimana mereka tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Yang kedua adalah perilaku dan disiplinnya kurang baik. Di sini mungkin ada beberapa karyawan yang perilakunya kurang baik ataupun attitude-nya kurang baik, ataupun mereka tidak disiplin, di mana ketika jam kerja seharusnya masuk jam 9, mereka datang jam 10 ataupun jam 11. Yang ketiga adalah melanggar peraturan-peraturan dan tata tertib perusahaan. Mungkin suatu perusahaan mempunyai tata tertib dan peraturan-peraturan yang harus dipatuhi oleh karyawannya. Namun, ada juga beberapa karyawan yang melanggar peraturan tersebut, sehingga karyawan tersebut diberhentikan karena alasan tidak mematuhi peraturan tersebut. Yang keempat, tidak dapat bekerja dan terjadi konflik dengan karyawan lain. Biasanya mungkin dalam suatu perusahaan ada drama-drama, di mana muncullah sebuah konflik yang sangat merugikan perusahaan, maka dari itu perusahaan memberhentikan karyawan tersebut. Dan yang terakhir adalah melakukan tindakan amoral dalam perusahaan. Selanjutnya, konsekuensi pemberhentian berdasarkan keinginan perusahaan. Di sini, karyawan dengan status masa percobaan diberhentikan tanpa memberikan uang pesangon. Yang kedua, karyawan status kontrak diberhentikan tanpa memberikan uang pesangon. Yang terakhir adalah karyawan dengan status tetap jika diberhentikan harus diberikan uang pesangon sesuai dengan undang-undang. Besaran uang pesangon. Di sini ada salah satu contoh di mana besaran uang pesangon. Contoh adalah masa kerja sampai 1 tahun sama dengan 1 bulan upah bruto. Yang pertama, masa kerja 1-2 tahun sama dengan 2 bulan upah bruto. Yang kedua, masa kerja 2-3 tahun sama dengan 3 bulan upah bruto. Yang ketiga, masa kerja lebih dari 3 tahun, 4 bulan upah bruto. Besaran uang jasa. Di sini masa kerja 5-10 tahun sama dengan 1 bulan upah bruto.
Yang kedua, masa kerja 10 sampai 15 tahun sama dengan 2 bulan upah bruto. Yang ketiga, masa kerja 15 sampai 20 tahun sama dengan 3 bulan upah bruto. Yang keempat, masa kerja 20 sampai 25 tahun sama dengan 4 bulan upah bruto. Dan yang terakhir, masa kerja lebih dari 25 tahun, 5 bulan upah bruto. Di sini alasan perusahaan memberhentikan karyawannya ada tentang keinginan karyawan, di mana pindah ke tempat lain untuk mengurus orang tua. Mungkin ada beberapa karyawan yang memutuskan untuk memberhentikan pekerjaannya karena mereka berniat untuk mengurusi orang tua mereka ataupun mendedikasikan diri mereka untuk orang tua mereka, sehingga mereka memutuskan untuk berhenti bekerja dan tinggal bersama orang tua mereka. Yang kedua, kesehatan yang kurang baik, di mana mungkin ada beberapa karyawan yang merasa kesehatan mereka sudah tidak baik dan tidak sanggup lagi untuk bekerja, maka mereka memutuskan untuk memberhentikan pekerjaan mereka dari perusahaan tersebut. Yang keempat ada untuk melanjutkan pendidikan, mungkin ada beberapa karyawan di mana mereka berniat untuk melanjutkan pendidikan, contohnya dari S1 menjadi S2, S2 menjadi S3, dan seterusnya, sehingga mereka memutuskan untuk berhenti bekerja dan melanjutkan pendidikan mereka. Yang terakhir itu berwira swasta, mungkin ada beberapa karyawan yang memilih untuk berhenti karena mereka ingin membuka peluang usaha sendiri, di mana mungkin mereka yakin bahwa dari usaha tersebut mereka mendapatkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan gaji dari perusahaan tersebut. Selanjutnya, karena pensiun. Di sini ada uang pensiun merupakan pengakuan atau penghargaan atas pengabdian seseorang terhadap organisasinya. Biasanya uang pensiun diberikan suatu perusahaan di mana kepada karyawan yang telah mendedikasikan diri mereka selama sampai usia mereka sudah tidak lagi bisa untuk bekerja. Yang kedua adalah pensiun mengurangi turnover. Yang ketiga untuk pegawai negeri pensiun diberikan setiap periode. Dan yang terakhir adalah untuk karyawan swasta berupa pesangon. Di sini ada salah satu contoh proses pemberhentian karyawan. Di sini ada prosedurnya. Prosedur yang harus dilalui untuk pemecatan terhadap karyawan. Yang pertama, perundingan antara pegawai dengan pimpinan perusahaan. Yang kedua, perundingan antara pimpinan serikat buruh dengan pimpinan perusahaan. Yang ketiga, perundingan 4 Porde atau panitia penyelesaian perselisihan perburuhan daerah dengan pimpinan perusahaan. Yang keempat, perundingan 4 Porde, Porpe, panitia penyelesaian perselisihan perburuhan pusat dengan pimpinan perusahaan. Dan yang terakhir adalah keputusan pengadilan negeri. Di sini ada alasan utama pemberhentian. Ada beberapa alasan melakukan pemberhentian pegawai, terutama bagi perusahaan. Apa aja sih? Yang pertama, mengurangi biaya tenaga kerja. Yang kedua, menggantikan kinerja yang buruk. Yang ketiga, meningkatkan motivasi. Dan yang terakhir, kesempatan untuk perbedaan yang lebih besar. Di sini ada mengurangi biaya tenaga kerja, di mana mungkin ada beberapa perusahaan yang sedang kolaps ataupun perusahaan tersebut keuangannya sedang terganggu, sehingga mereka mengharuskan mengurangi karyawan atau tenaga kerja karena tidak sanggup lagi untuk membayar upah mereka, sehingga mereka mengurangi biaya tenaga kerja, melimpahkan beberapa pekerjaan kepada satu orang. Biasanya seperti itu. Yang kedua, menggantikan kinerja yang buruk. Misalkan ada salah satu karyawan di mana kinerja mereka sangat buruk, sehingga mau gak mau perusahaan tersebut harus memberhentikan karyawan tersebut karena sudah tidak layak ataupun tidak memberikan keuntungan bagi perusahaan tersebut. Dibandingkan bertahan, lebih baik saya memecatnya, ibaratnya seperti itu. Yang ketiga adalah meningkatkan motivasi, di mana mungkin ada beberapa karyawan berhenti dari perusahaan karena mereka ingin menjadikan motivasi bahwa mungkin mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi dan menjadikan pengalaman dari perusahaan tersebut sebagai motivasi mereka untuk menjadi lebih baik lagi di tempat lain ataupun di pekerjaan yang lebih baik lagi. Yang keempat adalah kesempatan untuk perbedaan yang lebih besar. Mungkin mereka mencari perbedaan-perbedaan di mana mereka membandingkan perusahaan A dengan perusahaan B yang di mana mempunyai perbedaan yang sangat signifikan, sehingga mereka mempunyai ide untuk berhenti karena ingin mencari sesuatu yang lebih baik lagi ataupun yang lebih baru lagi, pengalaman yang lebih baru lagi di dalam dunia pekerjaan mereka. Nah, di sini ada undang-undang tentang ketenagakerjaan, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang bunyinya adalah sejak terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perkara nomor 012
garis miring PUU strip 1 garis miring 2003 tanggal 28 Oktober 2004 atas hak uji material Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Maka, PHK oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh yang melakukan kesalahan berat hanya dapat dilakukan setelah adanya putusan hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah. Selanjutnya adalah pasal 151 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bahwa PHK oleh pengusaha harus memperoleh penetapan terlebih dahulu dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. PHK harus dilakukan dengan dasar dan alasan yang kuat, sebagaimana diatur pada pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Selanjutnya, pengusaha dilarang melakukan PHK terhadap pekerja atau buruh. Pasal 153 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 karena berbagai alasan pekerjaan atau buruh. Yang pertama, berhalangan masuk karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melebihi 12 bulan secara terus-menerus. Yang kedua, memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. Yang ketiga, memenuhi ibadah yang diberitakan agama dan kepada masyarakat. Yang kelima, hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya. Selanjutnya adalah mempunyai pertalian darah atau ikatan perkawinan dengan pekerja atau buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali diatur lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Selanjutnya, mendirikan atau menjadi anggota dan pengurus serikat pekerja atau serikat buruh, melakukan kegiatan serikat pekerja atau serikat buruh di luar jam kerja, atau di dalam kerja atas kesepakatan pengusaha, atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Mengadukan pengusaha kepada yang berwajib mengenai perbuatan pengusaha yang dilakukan tindak pidana kejahatan. Selanjutnya, perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, atau golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan. Dan yang terakhir adalah dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja menurut keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan. Jika pengusaha melakukan PHK karena alasan tersebut, PHK-nya adalah batal demi hukum pasal 170 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Yang pertama, melakukan penipuan, pencurian, penggelapan barang atau uang milik perusahaan. Kedua, memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan. Yang ketiga, mabuk, meminum minuman keras, memabukkan, memakai dan mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat aktif lainnya di lingkungan kerja. Selanjutnya, melakukan perbuatan asusila dan perjudian di lingkungan kerja. Yang selanjutnya adalah menyerang, menganiaya, mengancam, dan mengintimidasi teman sekerja atau pengusaha di lingkungan kerja. Yang keenam, membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketujuh, dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian perusahaan. Kedelapan, dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja. 9. Membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara. Dan yang terakhir adalah melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang diancam pidana penjara 5 tahun atau 5 lebih. Di sini ada kesimpulannya itu, yang pertama adalah pemberhentian pegawai adalah hal yang pasti terjadi. Yang kedua, pemberhentian pegawai berarti berhentinya kegiatan kerja seseorang pegawai dari suatu organisasi perusahaan. Yang ketiga, pemberhentian pegawai bisa disebabkan oleh undang-undang, keinginan perusahaan, keinginan pegawai, pensiun, kesehatan, kontrak kerja berakhir, meninggal dunia, atau sebab-sebab lainnya. Keempat, pemberhentian pegawai telah diatur oleh undang-undang. Yang kelima, pemberhentian pegawai akan menimbulkan kerugian bagi kedua pihak. Dan yang terakhir adalah pemutusan hubungan kerja pegawai adalah fungsi operasional yang terakhir dari manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya masih tahap pembelajaran. Terima kasih. Saya Siti Limatusyadia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.